Bismillah biwalibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan menyaksikan satu tayangan yang menarik. Berulang-ulang kali Ustadz ini justru dipermalukan, bukan karena kehebatannya sebenarnya dia boleh tampil di YouTube, tapi karena tidak tahu malunya. Kenapa? Saya rasa dia harus berhenti untuk membahas tentang kekristenan, bahkan menjadi seorang debater. Biarlah dia menjadi ustadz yang baik, yang mengajarkan Quran dan hadis kepada seluruh umat Islam. Karena kalau dia selalu tampil dengan tafsirannya terhadap keyakinan lain, itu justru membuat hal yang kurang baik sebenarnya. Berulang-ulang kali beliau ini dihajar habis-habisan dengan data, tapi alhasil dia sebenarnya bukan mau belajar. Jangan skip teman-teman, mari kita lihat dulu video berikut ini supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Si muda, tapi baca Quran kayak orang stroke. Memang yang tasdid tidak tasdid, yang domah tidak domah, yang fathah tidak fathah, matnya dua ketukan jadi satu ketukan. Ini Anda kena stroke atau apa? baik. Saya bisa jawab atau mau takut lagi nanti? Boleh. Kenapa umat muslim itu ketinggalan, tidak tahu Quran itu? Karena Enggak apa-apa. Yang penting mereka usia 3 tahun sudah tahu original teks kitab mereka dan tidak mudah ditipu. udah panik lagi kan? Enggak masalah. Sekarang masalahnya Anda usia sudah 47 tahun, sedikit lagi modar, tapi ternyata membaca kitabnya umat Islam aja nggak mampu. Tapi Anda pakar katanya. Sudah saya bilang, kalian tidak paham Quran karena habis waktunya cuman untuk Enggak belajar. apa-apa. Kami nggak ngerti artinya pun nggak apa-apa. Yang penting membaca kitab suci kami itu adalah sebuah pahala. Nggak masalah bagi kami. Kita gitu loh. Nggak masalah bagi kami. Yang sekarang yang jadi masalah itu muncul kakek-kakek mengaku pakai Quran tapi nggak bisa baca Quran, cuman bisa baca Latinnya. Sehingga muncul nampak kelihatan kali domanya tidak jelas, tanwin yang nggak jelas. Oke baik, sekarang kamu tampilin lah ayat Quran yang lain suka-suka kamu yang mana tampilin di layar biar kita Enggak, bukan masalah mau Anda itu bisa baca Latin atau tidak. Yang pasti Anda itu tidak boleh ngaku pakar karena membacanya pun nggak bisa. tidak menurut perspektif kamu. Saya ini sedang mendengarkan. Coba teman-teman dengarkan saudara Edis. Siapa yang bisa membaca Quran di sini? Coba angkat tangan teman-teman Muslim. Belum membaca Quran. Tunggu, sabar. Anda dengar. Siapa yang bisa bantu saya baca Quran di sini, teman-teman? Bang Erwin bisa? Kan lu baca Quran akhirnya. Kitab suci umat Islam begitu, bosku. Ini bukan Bible. Teman-teman Muslim ada yang bisa bantu saya baca Quran? Insya Allah. Saya bisa bantu. Saya bisa bantu. Itu Pak Nurpajang juga bisa. Oke, silakan Anda baca Quran. Saya ingin dengarkan. Satu kalimat. Kalau salah pasti saya tegur. Silakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Stop. Tahu nggak teman-teman apa keliruannya makhraj huruf daripada cara membaca yang dilakukan oleh saudara kita ini? La. Itu surah apa? Al-Baqarah. Nah, coba diulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi tasdidnya di ujung baca tadi itu nggak jelas, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Harus tasdid. Huruf ya itu tasdid. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu harus jelas itu. Ikhfa. Idgham mimiknya jelas. Iklabnya harus jelas. Nggak boleh keliru cara baca itu. Karena kenapa? Ada kajian tajwid, metode baca tulis Al-Quran. Itu baru pakar kalau ngerti sampai di sana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tasdid. Iya. Itu loh Edis. Nah sekarang coba Anda baca tadi itu. Iya. Ayat kursi coba. Jadi Al-Baqarah ayat 255. Iya, jadi memang begini ya. Saya itu baca Quran itu bukan mau cari amal. Bukan mau cari benar tajwidnya. Oh, berarti Anda bukan pakar. Menurutmu memang bukan pakar. Nah, Tidak terus menurut Anda ini apa? Pakar Al-Quran? jelas dong. Loh, kalau pakar Al-Quran berarti Anda bisa baca. Loh, kalau cuma baca-baca doang saya nggak perlu harus harus Oh, begitu. nggak bisa, nggak boleh. Coba saya tanya sama Anda. Edis, saya tanya.
Coba Anda baca kolbun. Apa? Kolbun. Kolbun. Ya, coba. Ya kolbun. Apa artinya? Kolbun artinya anjing. Yang Anda sedang bacakan itu hati, kolbun. Kalau kalbun itu baru anjing. Nah itulah celakanya kalau Anda membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidahnya. Mampus. Kemudian Ya, Anda mengaku pakar. Jul, Nggak masalah bisa, Edis. Nggak boleh. ini kamu panik ini kayaknya dari tadi kamu ngomong terus nggak. Oh, panik lagi, panik lagi. Ya udah. Kenapa? Ya udah, anggap saja Anda pagar, nggak masalah. Kembali kepada An-Nahl ayat 103. Jadi Anda nggak mampu membaca kecuali Latinnya, ya kan? Nah, sekarang masuk ke dalam intinya. Apa yang Anda ingin sampaikan di sana? Panik kan? Loh, Kalau- kok panik pula? Dengar dulu. Anda nggak bisa baca Al-Quran, kok panik? Justru saya memaafkan Anda ini. Jul, kalau kamu tidak panik, kamu kasih saya bicara. Jangan kamu Enggak, begini Edis, kita simpulkan Edis. Kamu dalam sisi membaca Quran, kamu nggak sanggup. memang bukan itu. Itu gugur. Gugur sudah tuh, kamu sebagai pakar. Pagar, yes. Pagar makan tempo, nggak apa-apa. Nah sekarang karena kamu nggak sanggup di situ, saya maafkan. Sekarang pindah ke inti An-Nahl ayat 103. Yang panik siapa? Kamu atau saya? Nah, kan ngomong terus kan? Kamu macam perempuan memang dari dulu. Loh, harus digituin kamu. Sekarang yang panik kamu atau saya? Karena kamu panik kalau saya ngomong. Saya paniknya kenapa? Kira-kira? Kamu ganggu terus kalau saya ngomong. Enggak, saya paniknya karena apa? Karena kamu nggak mampu membaca kitab saya. Sampai saya panik. Ya udah, nggak apa-apa, saya panik. Nah, sekarang pindah ke sesi kedua. Saya maafkan kekhilafanmu, ternyata kamu nggak bisa baca kitab saya. Sekarang pindah ke sesi kedua, masuk ke inti An-Nahl 103. Silakan. Kamu aja lah yang ngomong. Saya ngomong juga nanti kamu potong kok. Kok panik disuruh bahas inti daripada An-Nahl 103? Saya ngomong kamu potong. Gimana mau ngomong? Ya, sekarang kita pindah ke sesi kedua. Aku maafkan ketidakpahamanmu terhadap original teks Quran. Sekarang masuk ke dalam An-Nahl 103 yang kamu maksud. Silakan. Kepada Muhammad ini berkait ini. Silakan. Ya apa dituduh? Kamu saya tanya apa dituduhkan kepada Muhammad? Yang nuduh siapa? Orang-orang yang hidup di zaman Muhammad yang menjadi siapa itu Muhammad? Hidup sejaman dengan bukan orang seperti kamu dan saya. Oke, baik. Jadi kemudian Anda mengatakan orang-orang yang ada pada zaman itu menuduh Rasulullah belajar dari penutur ajam. Bukan begitu? Ajam. Kamu ngerti nggak apa itu orang ajam? Kok jadinya saya yang ditanya? Bukannya saya yang harus bertanya kepada Anda? Ngaji. Kamu itu ngertinya ngaji. Bukannya yang pakar di sini Anda, bukan aku. Saya jelasin. Orang ajam itu artinya adalah orang asing. Nah, orang ini dia itu bisa berbahasa Arab tapi tidak lancar. Oh ya, terus? Muhammad mempelajari Quran ini dari orang-orang ajam ini. Oke, jadi menurut saudara, An-Nahl ini menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diajarkan oleh orang asing, gitu. Betul. Orang asing yang mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Betul. Nah, oke. Sekarang boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya apa bukti bahwa orang asing ini benar-benar mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW tentang Ibrahim? Silakan. Ya, dengan adanya kosakata atau bahasa-bahasa ajam itu sendiri di dalam Al-Quran seperti Ibrahim. Ibrahim ini bukanlah lafaz atau apa kosakata bahasa Arab. Karena kalau kosakata Arab itu ada artinya dalam bahasa Arab. Oh gitu. Seperti misalnya Sudarmono, itu bahasa Jawa, ada artinya dalam bahasa Jawa. Jatmiko itu bahasa Jawa, ada artinya dalam. Kalau Ibrahim ini bahasa Arab, apa artinya Ibrahim ini? Jadi semua nama di dalam bahasa yang Anda tahu ketika nyebut nama itu ada artinya gitu. Oh, orang-orang zaman dulu seperti itu, tidak seperti Ibrahim ini menurut Anda dari bahasa apa, Ibrahim? Jadi sebenarnya naskah mentah Al-Quran itu tidak ada harokatnya, tidak ada kasroh. Ya, itu tahu. Yang saya tanya kepada saudara, nama Ibrahim ini dari bahasa apa? Ya, sebenarnya itu dari bahasa Ibrani ya, dari kata Abraham yang artinya bapak banyak bangsa. Hanya gitu. Jadi Abraham itu artinya banyak bapak gitu ya? Bapak banyak. Nah, jadi dulu namanya itu Abraham, yang diganti menjadi yang artinya bapak banyak bangsa. Nah, ya, makanya itu bukan ayat bapak yang dimuliakan, bukan? Dan jadi begini, dulu tidak ada harokatnya. Jadi itu bisa Ibrahim, bisa karena coba Anda buktikan itu
yang Anda ceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW belajar dari orang asing tentang penyebutan nama Ibrahim itu tertulis di mana itu? Ya, dari klaim Al-Quran itu sendiri yang mengklaim Enggak, Al-Quran ini kan disusun kemudian. Maksud saya sumber penulisan Al-Quran yang Anda maksud tertulis Ibrahim, Abraham itu di mana? Iya, makanya kamu dengar tadi kan udah saya bilang naskah mentah Al-Quran itu kan tidak ada harokatnya. Jadi huruf Bukan masalah Al-Quran. Al-Quran itu udah jelas tidak memiliki tanda baca. Oke, yang jadi masalah sekarang ini adalah sumber Al-Quran yang Anda katakan munculnya nama Ibrahim itu disebabkan karena orang-orang terdahulu mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang sebuah kata yang artinya bapak sejumlah besar bangsa, kan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, itu tertulis di mana? Ya, misalnya ketika Misalnya, ini tertulis di mana? Rasulullah belajar tentang Abraham. Di mana itu tertulis? sudah dibilang kan gimana sih? Tertulis di mana? An-Nahl Loh, 103. yang di An-Nahl itu tuduhan Anda bahwa ini indikasi Rasulullah belajar bahasa asing dari orang asing. Ya kan gitu. Nah, sekarang untuk membenarkan tuduhan Anda dan tuduhan orang-orang yang menuduh Rasulullah, coba Anda tunjukkan itu tertulis di mana bahwa memang Rasulullah pernah belajar bahasa asing kepada orang asing. Itu di mana tertulis? Nggak ada remu. Orang lagi jelasin Nggak usah. Kamu kalau ditanya apa sebagai pakar jawab dong. Di mana tertulis kitab apa namanya? Rasulullah belajar pada orang asing. udah dibilang Al-Quran An-Nahl 103 kok. Al-Quran itu An-Nahl itu yang menceritakan tentang tuduhan orang-orang yang ada pada zaman itu. Yang mana dikatakan di situ dia diajari oleh Al-Am, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, sekarang coba tunjukkan di mana tertulis kitabnya, kitab apa yang Anda pelajari, di mana tuduhan ini bisa dikatakan sebuah tuduhan yang benar. Silakan. Pertama-tama kita begini. dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan dulu. Disimpan dulu ya pertanyaannya, Pak. Kita dengarkan dulu si pakar ini, pakar lampu-lampu. Ya, lanjut, Bang. Lanjut. Ya, sebelum gini ya. Pertama-tama, kalau kita menganggap bahwa Isa itu bukan Yesus, maka Isa itu nanti akan menjadi sulit kesejarahannya. Gitu loh. Kalau itu tidak disamakan dengan Yesus, umat muslim akan kesulitan mencari kesejarahan dari sosok Isa ini, di mana dia lahir, dia ini hidup di mana, orang mana. Nah, tapi kalau kita baca, itu tentu ada perbedaan-perbedaannya. Misalnya, contoh-contohnya. Enggak, tunggu dulu lah, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu, Bang. Kalau di Al-Quran kan bukan berbicara mengenai sejarah karena bukan kitab sejarah. Yang kitab sejarah itu kitab Anda. Kalau saya tanya sejarah hidup Yesus usia 12 sampai 29 tahun lengkap nggak di kitab Anda? Tidak ada. Tapi buku sejarah gimana itu ceritanya? Iya, sejarah itu kan menceritakan apa yang mau Nggak ada. diceritakan. Oh, ya sudahlah kalau begitu. Berarti kitab Anda yang tidak lengkap berarti ya. Ya, Padahal buku sejarah loh. Bible tidak pernah mengklaim bahwa Ya, ini kalau kitab yang begitu lengkap. jangan Anda mengatakan Al-Quran tidak akan lengkap tentang Isa, sementara Yesus pun tidak lengkap di kitab Anda, kan malu Anda. Gimana sih? Quran mengklaim bahwa itu kitab lengkap menjelaskan segala sesuatu. Nenekmu kiper, di mana Al-Quran menerangkan dia lengkap menceritakan Nabi Isa, di mana? Iya, di dalam An-Nahl 89 itu disebutkan. Coba Anda tunjukkan An-Nahl 89 apa yang dikatakan di situ An-Nahl 89. Ada cerita tentang Nabi Isa. Saya tampilkan ya An-Nahl 89 ya. Di sini disebutkan silakan. Dan kami turunkan kitab kepadamu. Terjemahan An-Nahl 89. Oke, terjemahan An-Nahl 89 bukan Al-Quran, An-Nahl bukan terjemahan. Ya, gitu dong. Terjemahan An-Nahl 89 dikatakan begini. Ya, dan kami turunkan kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Di Quran, ya kalau Zulkifli dan kawan-kawan tentu tidak percaya Al-Quran karena Al-Quran katanya tidak menjelaskan segala sesuatu. Tapi Quran sendiri mengatakan bahwa Quran ini menjelaskan segala sesuatu, walaupun kata Zulkifli tidak, gitu loh. Betul nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Ini Al-Quran di sini Anda bisa memahami bahwa segala sesuatu yang diceritakan ini terkait sejarah, betul? Segala sesuatu itu apa sih? Definisi segala sesuatu apa? Ya enggak, definisi segala sesuatu itu kan Anda harus melihat konteks daripada ayat ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda. Ini menjadi petunjuk, apa petunjuk yang kemudian? Bukan tentang sejarah ini berbicara mengenai hukum-hukum. Keterangan tentang hukum-hukum halal dan haram, pahala dan hukuman dan sebagainya. Bukan berbicara mengenai sejarah, bukan berbicara mengenai tentang geografi seseorang. Iya, segala sesuatu. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa Al-Quran harus menceraskan seperti itu, berarti Al-Quran ini Anda akan temukan di dalamnya Adam, anaknya, cucunya, sampai kepada manusia terakhir nanti. Kalau itu yang Anda pahami.
Yang Jadi dikatakan sudah- Al-Quran di sini, likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin, artinya petunjuk yang terkait dengan hukum-hukum. Bukan Segala tentang sesuatu itu apa? biografi orang, sorry. Iya, segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum halal haram, pahala dan Oh, berarti hukuman mau dan ditambahin. yang dijelaskan, yang dimaksud Berarti sini. mau diedit ayatnya. Bukan mau diedit. Yang Anda Terus? gunakan tadi itu kan terjemahan. Likulli Iya. syai' wa hudaw, petunjuk. Petunjuk di sini warahmah, ini adalah rahmat petunjuknya, wa busyra lil muslimin, Kamu- petunjuk bagi orang muslim berarti terkait dengan hukum-hukum, Oke, bukan terkait itu- dengan biografi seseorang. Baik. Likulli syai' itu apa artinya? Lah, kan bukan cuma dua kata itu, Bonyok. Kan di situ yang diterangkan saya tanya wahudan, sama kamu, petunjuk, yang saya tanya- wa yang saya rahmah, tanya- wa busyra lil muslimin. Nah, panik kan kamu. Kok jadi panik lagi? Definisi Saya menjelaskan dari- kitab saya berdasarkan isi kandungan kitab saya. Kamu Oke lah. menjelaskan berdasarkan terjemahan. Oke lah, gini aja. Kalau kamu gentle, kita atur pakai waktu. Kalau kamu gentle, Apaan sih, Edis? Ya, Membaca kitabku kalau- aja kamu nggak ya, bisa. kalau takut Nggak layak dengan- sebenarnya Anda itu dialog denganku. kalau takut Nggak layak. dengan matian Anda listrik. itu layaknya dialog dengan anak saya. Anak saya pun nggak layak sebenarnya. Anda membahas kitab saya, Anda nggak bisa baca. Gimana itu? Kamu- Ini aja. kamu cari Likulli dia. syai'. Likulli Iya. syai' Anda katakan semuanya. Berarti Al-Quran juga Oh, menceritakan jelas. tentang biografi Jokowi. Gitu. Oh jelas harus. Oh, Karena di dia situlah mengklaim- sesatnya lu. Karena Di dia situlah mengklaim- butanya kamu. Dia mengklaim segala sesuatu. Di situlah. Ya udahlah ya. Berarti kamu nggak bisa diajak dialog secara baik-baik karena ilmumu kamu itu sempit. takut. Bukan. Dalilnya Kalau mengatakan kamu berani- wahudan, petunjuk. Loh, wa itu apa sih? Definisi wa itu apa? Wah itu dah. Ini Oke, dan kata itu- penghubung. Oke. Dia bisa nggak dengan yang sebelumnya? Bisa likulli syai', segala sesuatu, Oke. wahudan wa rahmah, Nah, wa busyra lil muslim. Berarti Iya, itu. terkait dengan wahudan, terkait dengan Oh, rahmat, terkait Dan dengan itu. wa busyra. Lalu Dan terkait itu. dengan siapa? Objek siapa? Lil muslimin. Panik Kan kan? gitu. Panik kan? Dan itu malah justru Kok panik pula, Nyong? Nggak ada Loh. yang panik, Nyong. Ini bercerita tentang segala sesuatu yang menjadi petunjuk bagi orang-orang muslim. Kok jadinya Al-Quran itu menceritakan tentang buku biografi Isa, sedangkan kitabmu saja yang diceritakan menurut penelitian orang-orang yang entah siapa, dia menceritakan tentang biografi Yesus usia 12 Iya. tahun sampai 29 tahun. Jadi Kok kamu gitu nuntut aja. di Al-Quran harus ada biografi? Jadi gitu aja pesan saya sama kamu. Kalau kamu gentle, atur pakai waktu. Enggak layak seorang Suma dialog sama kamu. Pakai rok. Kamu yang pakai lipstik. Pakai rok lah kamu lah. Lah, bukan begitu, Edis. Gini, saya terangkan sama kamu, Edis. Apakah layak seorang yang waras menyiapkan waktu untuk berdialog sama orang gila? Dari tadi kamu ngobrol Enggak sama saya dong, panjang lebar. enggak dong, Edis, enggak dong. Enggak, maaf, Edis, maaf. Justru Enggak dari awal dong. kamu baru tanya sama Enggak dong, saya. Edis. Enggak dong. Masa iya ada Pak RT disiapkan waktu timer untuk dialog sama orang gila? Enggak dong, Edis. Jangan gitulah. Ya, Edis ya. Justru Anda dari- tadi membahas tentang An-Nahl 103. Ketika dibahas ternyata Anda hanya baca Latin. Di Lalu awal kemudian kamu Anda tanya saya sama minta, saya. kemudian ada Dewa Penolong masuk bertanya kepada saya tentang Isa dan Maryam. Padahal tadi kita sedang menguji kepakaran Anda yang adalah pakar ngibul, yang menuduh tentang Rasulullah belajar kepada orang asing. Anda Memang tidak bisa benar. menunjukkan mana bukti bahwa dia belajar kepada orang asing. Ada Oh, jelas. enggak data-data itu? Oh ada jelas. Mana coba tunjukkan silakan. Ya misalnya. Kok misalnya lagi? Oi, Anda itu pakar atau apa sih? Kok misalnya Anda dimintai bukti? Kok jadi misalnya? Kok gitu jadinya memberikan Ya. bukti? Ada Anda harus seorang- kasih bukti yang absolut. Anda menuduh Rasulullah belajar pada orang asing. Tunjukkan siapa orang asingnya, Bukan siapa saya yang yang melihatnya, menuduh itu, tertulis di kitab Abdul. mana, kan begitu. Bukan saya yang menuduh itu, yang menuduh Lalu siapa yang menuduh itu? Orang-orang yang hidup sezaman dengan dia. Iya, nah sekarang Anda mengaminkan itu. Saatnya di zaman modern ini, zaman digital ini, Anda buktikan bahwa Rasulullah jelas. memang pernah belajar. Ini buktinya. Oh jelas, buktinya. Mana juga buktinya? Ini kan tuduhan. Orang yang membawa tuduhan harus membuktikan bukti-bukti itu mana. Ini kan tuduh, Anda kan menuduh. Orang ini mencuri ayam. Diceritakan di koran, mana buktinya kalau orang ini mencuri ayam? Mana? Boleh dijawab Apa nggak? buktinya? Boleh dijawab Apa nggak? buktinya? Boleh dijawab nggak? Ya, mana buktinya? Iya boleh dijawab nggak? Mana buktinya? Misalnya. Nanti dijawab kamu. Kan itu panik. begitu. Mana buktinya bahwa tuduhan ini benar? Misalnya. Buktinya adalah didapatinya bahasa-bahasa ajam di dalam Quran. Loh, kok jadinya kayak begitu? Loh, Kok jadinya kamu kayak baca begitu? dulu makanya. Kamu baca. Enggak, ini Al-Quran, bahasa Semitik, bahasa Semitik Abrahamaik. apa? Kalau Bahasa kemudian Abrahamaik bahasanya apa? itu ada kesamaan dengan bahasa-bahasa sebelumnya,
Kok jadi menjadi tuduhan? Kok jadi gila kayak begini kau? Coba. Sekarang Jika- coba kamu kasih bukti di luar daripada yang kau tunjukkan bahwa Al-Qur'an ada kata-kata asing di dalamnya. Yang lain dong, yang lain. Ini bisa dijawab nggak? Misalnya, coba. Ya, kamu panik. Misalnya sebagai pakar kok diajarin kamu cari dulu, kamu gimana cari sih? dulu yang mendukung. Mana Kalau kepakaran berani. Anda mana? Kepakaran Kalau Anda berani. buktikan. Kalau Kepakaran udah Anda berani, mana? baru kamu ngadepin saya pakai waktu. Kepakaranmu mana? Selama kamu ngadepin saya pakai waktu babak belur, kamu habis saya bikin. Apanya yang babak belur? Yang saya tanya mana buktinya? Pakai Misalnya. waktu. Pakai waktu. Misalnya. Nah, Mana kau buktinya? Cuman modal besar suara doang kamu mah. Iya, kasih buktinya sekarang. Ini Saya harus gini ada. karena yang saya hadapi adalah orang yang mengaku pakar. Tapi ternyata Cuma kamu kamu disaksikan takut. ribuan orang membaca kitabku aja kamu tidak sanggup. Sekarang Kamu- aku pakar. Kamu kan bisanya cuma ngaji, isinya kamu nggak tahu. Nah sekarang kamu bisa ngaji nggak? Untuk apa bocah nggak Nah, ada gunanya? untuk memahami Quran, pintunya harus kau tahu dulu. Oh, nggak ada. Oh, nggak Intinya- bisa dong. pintunya Buktinya, harus tanya orang buktinya terdahulu. kamu babak belur sekarang. Mana tunjukkan bukti belur itu kan bahwa penting. Al-Quran itu dipelajari Rasulullah dari orang asing. Mana? An-Nahl 103. 103 itu tuduhan. Itu Iya, tuduhan itu- orang-orang. Dan tuduhan tidak ada benar. bukti bahwa dia belajar pada orang-orang. Oh, ada Sekarang buktinya. kamu mampu memberi bukti nggak? Mampu. Nah, coba silakan Masalahnya kasih kamu potong kasih bukti. Masalahnya Silakan kamu kasih potong bukti. terus. Masalahnya kamu potong terus. Silakan kasih bukti. Masalahnya kamu potong terus. Jangan katakan misalnya. Kamu Gitu. potong Bukti, terus. bukti, buktinya mana? Masalahnya Satu. kamu potong terus. Bukti. Kamu mau kasih Rokim. bukti atau tidak? Rokim itu bukti salah satunya. Roki apa? Rokim. Apa itu Rokim? Ya kan kamu nggak tahu kamu Rokim. Enggak, saya tanya kepada pakar. Rokim itu apa? Rokim itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 9. Oke, jadi cuman kata Rokim aja. Oh, banyak. Cuman kata Rokim aja. Banyak. Dari kata Rokim itu kemudian Rasulullah menceritakan tentang Nabi Ibrahim gitu. Oh, banyak. Nah, oke, Rokim apa lagi? Al-Ab. Al-Af. Oke, Al-Af, Rokim apa Dalam lagi? Dalam surat Abasa. Ya, terus apa lagi? Tut. Ya, terus apa lagi? Oh, banyak saya sebutkan satu-satu. Nah, kok banyak? Banyak apa? Baru tiga. Baru tiga. Satu-satu aja dibahas dulu. Enggak, baru tiga. Al-Quran itu 6.000 ayat lebih loh. Bukan Oh, kata banyak. loh. Al-Hawaya. Al-Hawaya. Terus apa lagi? Apa lagi? Nama-nama nabi-nabi. Nah justru itu yang ditanya. Dari mana Rasulullah tahu ini tentang nama-nama Nabi? Dia dari orang ajam. Orang Ajam. Mana buktinya? Orang Quraisy mana tahu? Iya, mana buktinya Rasulullah belajar kepada orang Ajam ini tentang Ibrahim? Mana buktinya? An-Nahl 103 udah dibilang. Loh, nenekmu kiper. Ini An-Najm 103 An-Nahl 103 membahas tentang tuduhan orang-orang. Sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang asing kepada Rasulullah. Kan begitu dalilnya. Apa jawaban Ya Quran? kan? Iya, jawaban Quran apa? Ya kan? Iya, jawaban Al-Quran itu apa? adalah wahyu dari Allah. Iya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jawaban Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak diajarkan oleh orang Ajam, diajarkan oleh Rohul Kudus. Itu jawaban Al-Quran. Bukan itu jawaban Nah, Quran. kalau Anda mengatakan Al-Quran diajarkan oleh orang Ajam, orang asing, saya tanya kepada Anda, buktikan Rasulullah Muhammad SAW belajar tentang sejarah Ibrahim dari orang Ajam ini, mana buktinya? Udah jelas di situ disebutkan. Ada Gimana? seorang bernama Yasar, satu lagi bernama Jabbar. Mereka berdua membaca Nah, terus? Taurat. terus? Rasulullah seringkali duduk bersama mereka. Hal itu membuat orang berpikir bahwa Muhammad duduk bersama-sama mereka untuk belajar mereka. Itu di dalam Belajar apa? riwayat Ibnu Jarir. Hah? Oh, berapa tahun Rasulullah belajar sama mereka tentang Al-Quran isi Quran? Kok kamu Berapa tahun? nanya berapa tahunnya? Loh, ini Al-Quran 6.600 ayat dan ditemukan oleh ilmuwan kebenarannya hari ini. Saya ingin tahu 6.600. berapa tahun Rasulullah belajar kepada orang asing ini. 6.600 orang ayat diulang-ulang aja kok, ulang-ulang terus itu terus kok yang Dasar kunyuk. Saya tanya samamu, berapa tahun Rasulullah belajar ke orang asing? tidak disebutkan berapa tahunnya. Oh, enggak disebutkan. Oh, jadi kau ketampar di situ. Kenapa ketampar? Memang nyata kok. Anda mengatakan dia belajar kepada orang asing. Iya, Berapa hari? tidak disebutkan berapa harinya. Berapa jam? Nggak disebutkan. Berarti menurut Anda Al-Quran ini seutuhnya belajar ke orang asing. Tidak semua. Lalu selebihnya dari mana? Iya, perkataan Muhammad. Oh, yang mana contohnya perkataan Muhammad? Yang mana contohnya? Kan disebutkan bahwa Quran itu sesungguhnya adalah perkataan Rasul yang mulia. Oh, itu tuduhan lagi. Kok tuduhan lagi? Memang Quran. Lalu dari mana Anda bisa tahu itu? Loh kan ayat Quran kan ngomong Quran. Oh, itu kan tuduhan. tuduhan sih.
Di mana diterangkan itu bahwa Al-Quran itu perkataan Muhammad? Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Iya, di mana? Google-mu nggak mampu nunjukkan. Loh, masa kamu biasa ngaji kok nggak tahu? Nah, justru yang pakar ini saya atau Anda? Google-nya kenapa rupanya? Lalu, Kamu bilang saya nggak pakar. lah, buktinya Anda masih ngaku pakar kan? Kamu kan ngomong saya bukan pakar. Anda tidak tertolong oleh Google Anda. Ya kan? Bilang Ngapain aja. Google? Kalau tadi kan langsung, ini, An-Nahl ayat ini. Coba, baik. An-Najm ayat ini. Kan Coba gitu. bukakan Quran surat Al-Haqqah Coba. ayat 40. Ayat berapa? Al-Haqqah 40. Al-Haqqah 40. Oh, iya. Jadi Anda belajar Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu hanya ayat 40 itu? Capek ngomong sama kamu. Enggak, saya tanya sama kamu cuma ayat 40 itu kamu belajar Al-Quran di surah Al-Haqq itu. Udah, kamu tidur aja kalau udah berani kabarin saya. Hai! Kok jadi emosi? Bukan Yang emosi. tanya, Saya nggak apakah berani. kamu Ngapain? itu belajarnya surah Al-Haqq itu hanya sampai ayat 40 atau 40 aja? Ngapain saya emosi sama kayak kamu? Kalau kamu udah punya nyali, kabarin saya. Kan ditanya, kan aku tanya sama kamu, apakah kamu belajar cuma ayat 40 di surah Al-Haqq itu? Dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ada satu titik satu koma yang luput dari pembahasan saya. Terjemahannya. Oh jelas dong, ngapain kita Arab-Arabnya? Oh. Orang udah boleh diterjemahin kok. Engkau tahu. Berarti yang kamu pelajari bukan Al-Quran. Ya. Emang Quran itu nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia? Terjemahan itu untuk manula, orang-orang awam yang baru masuk Kamu Islam. bisa bahasa Arab? Saya nggak bisa bahasa Arab. Ya udah, kalau kamu nggak bisa juga ya tetap aja butuh terjemahan. Ya enggak, beda bahasa Arab dengan bahasa Quran beda. Oh jadi Quran bukan bahasa Arab? Bahasa Arab Al-Quran itu, tapi kalau yang dikatakan Anda bisa bahasa Arab dengan bahasa Quran itu beda. Emang lu pikir bahasa Arab itu tidak mengalami perubahan-perubahan? Memang lu pikir bahasa Arab itu tidak ada bahasa gaulnya? Kamu itu kalau udah berani kabari saya pakai waktu. Nenek Mukiber. Sekarang Al-Haqq itu kamu hanya tahu satu ayat itu. Innahu la. Kamu baca tuh lanjutannya itu. Lah itu tidak pakai harakat, Edis. Di situ tidak pakai ketukan. Innahu lakadalu rasulin karim. Gitu cara bacanya baru benar. Apa artinya? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu nggak ada Rasul yang mulia. Nggak ada wahyu di situ. Nggak ada. Loh, jadi apa tuh? Jadi apa? Kita terjemahin satu-satu. Innahu, sesungguhnya. Oke, sesungguhnya dia. Innahu, dia di situ. Di situ merujuk kepada Quran, betul nggak? Ya. Oke. Lalu? La kaulu, perkataan. La kaulu, perkataan. Oke. Rasul. Rasul, utusan. Utusan. Terus? Ya. Terus? La kaulu Rasul Karim. Terus apa masalahnya? Oke, jadi kalau diterjemahin satu-satu, sesungguhnya dia itu perkataan Rasul yang mulia, betul nggak? Utusan yang mulia. Betul. Ya udah. Betul. Mana wahyunya? Terus apa masalahnya? Mana wahyunya? Nah, kamu pikir katanya tuduhannya orang ajam? Lama. Enggak, ini perkataan Rasul. Enggak, saya sama kamu. Ini perkataan Rasul atau perkataan orang ajam? Udah dibilang kan kamu tanya sama saya. Selebihnya dari mana? Saya bilang selebihnya perkataan Rasul. Menurut apa? Menurut itu. Iya. Nah, jadi bukan perkataan sahabat. Di sini kamu bilang ada wahyu, sementara di dalam teks aslinya nggak ada wahyu, perkataan. Kaulu perkataan. Jadi Quran itu perkataan Rasul. Jadi bukan perkataan sahabat ini. Jadi ini bukan perkataan sahabat, tapi perkataan Rasulullah. Kalau pendapat para sahabat ada, misalnya ketika menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, itu pendapat Muhammad, pendapat Umar bin Khattab yang disepakati oleh Allah. Oh, gitu. Kamu? Ya, atau ayat hijab, itu juga pendapat Umar bin Khattab. Kan pendapatnya Umar bin Khattab. Ya. Makanya kalau kamu baca bukunya Sumanto Al-Qurtubi yang berjudul Lubang. Ya, itu makanya aku tanya tadi. Jadi, apakah kamu hanya mengetahui ayat 40 dari surah ini? Sudah saya bilang sama kamu, saya itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ada satu titik satu koma yang tidak. Berarti kamu baca juga ayat 43 dong ya? Udah dibilang dari Al-Fatihah sampai Anas. Kok masih nanya lagi? Ayat 43 itu mengatakan apa? Apa di situ dikatakan apa? Lah katanya sudah baca. Kok jadi tanya ke saya? Gini aja, kamu siapin waktu. Google lagi. Kalau kamu udah berani, Google lagi enggak, baca dulu dong. Katanya belajar. Enggak, saya mau pergi. Baca dulu dong, ayat 43 katanya belajar. Siapin waktu
Kita head to head. Katanya belajar. Buktikan Itu dong kalau benar-benar kamu itu kalau belajar. laki. Itu kalau kamu laki. Oke, selamat sore. Kabur. Jadi teman-teman, edisi ini kita sudah buktikan kalau diikuti maunya sebagai pangkat, ya itu akan semakin menjadi-jadi. Kalau dalam surah Al-Haqqah itu kan jelas, ya kalau dia terjemahkan sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan protesnya dia terhadap Al-Quran, ya memang bisa jadi apa yang dikatakan itu orang yang tidak memahami Quran akan mengiyakan, karena secara data kalau kita mengkaji terjemahannya, innahu sesungguhnya dia, ya laqaulu benar perkataan atau sungguh-sungguh perkataan rasul karim yang mulia. Berarti Al-Quran itu benar-benar perkataan dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan karangan pengarang-pengarang puisi pada masa itu, bukan karangan para orang asing, tapi perkataan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan perkataan yang benar ini? Innahu laqaulu rasulin karim. Dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu atau perkataan ini? Dari mana? Dijawab sendiri oleh Al-Quran. Tanzilum mir rabbil alamin. Itu makanya aku tanya sama Edis, apakah kamu Al-Haqqah ini kamu hanya tahu ayat 40? Katanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas dia belajar. Tapi faktanya disuruh tunjuk ayat 43 kabur. Ayat 43 itu menerangkan tentang perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah, di mana itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Tanzilum mir rabbil alamin. Dia, Al-Quran itu adalah wahyu yang dinuzulkan dari Tuhan semesta alam. Jadi Allah menuzulkan ayat suci Al-Quran, lalu kemudian sampai kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan itu. Berarti benar Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan perkataan sahabat, bukan perkataan tabi'in, bukan perkataan tabi'in, bukan perkataan imam masjid, bukan perkataan guru-guru di pesantren, dan bukan siapapun. Tetapi itu benar-benar perkataan Rasulullah Muhammad SAW yang dinuzulkan oleh Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nah, si pagar makan temboknya tadi itu kabur. Itulah ya, kawan-kawan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi respon teman-teman ketika mendengarkan antara debat Ustadz ini dengan pendeta tersebut? Luar biasa. Sudah sangat jelas, detail, lugas yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Karena saking lugasnya, tepat, baik, maka yang bisa dilakukan oleh Ustadz Zuma atau Ustadz ini adalah, bahkan Ustadz yang lain hanya bisa menari di dalam kebodohannya dengan cara lompat sana lompat sini, tafsir sana tafsir sini, comot sana comot sini. Dia tidak mengerti apapun, bahkan dia tidak mengerti konsep hermeneutik yang digunakan untuk menafsirkan Alkitab. Dia juga tidak tahu latar belakang penulisannya, ayatnya, konteksnya. Dia juga tidak paham tentang kritik teks dan segala macam. Maka yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan keeksisannya adalah dengan comot-comot dan tafsir secara liar dan sembarangan. Benar atau tidak, urusan belakang. Yang penting yang ditanya itu terdiam begitu. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan Kristen yang tidak baca Alkitab, yang ke gerejanya Kristen nafas gitu kan, Natal Paskah gitu kan, maka mereka akan berkata, oh benar. Nah, kalau dia bertemu dengan orang yang belajar, maka dia akan kelihatan bodohnya gitu ya, kelihatan ketidaktahuannya. Bahkan langsung ketika dia comot ayat lalu tafsirkan lalu lompat sana sini, sudah tidak beres itu cara berpikirnya. Dia tidak sedang belajar, tapi dia sedang mengumbar kebodohannya. Dia begitu cepat bicara, tapi semua yang dibicarakan itu jauh dari kebenaran. Dia mau bantah Yesus Tuhan. Tidak perlu kamu bantah. Tak kamu akui pun Yesus tetap jadi Tuhan. Saya mau ngomong samamu, kamu muslim, kamu ustadz, dan kamu punya banyak penggemar. Oke, Anda semua tidak mengakui Yesus jadi Tuhan atau Yesus Tuhan, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Jangankan Anda, saya atau orang Kristen berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak menjadi turun derajatnya. Dia tetap Tuhan. Jangankan manusia, malaikat saja sudah ngaku Yesus itu Tuhan. Dia yang pertama mengumandangkan kepada seluruh umat manusia dalam Lukas 2 ayat 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tentu kata Tuhan kurios bisa ditafsirkan, diterjemahkan dalam arti Tuhan atau Tuhan.
Maka untuk mengartikan itu kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Jadi apa yang disampaikan oleh pendeta tadi sudah tepat. Penggunaan Tuhan dalam arti kurios, bisa Tuhan, bisa Tuhan, itu memang bisa disampaikan kepada beragam orang. Misalnya Lord itu gitu, dalam bahasa kan Lord gitu, Tuhan itu. Maka untuk mengartikan satu teks itu dan arti daripada teks itu kita harus lihat konteks secara keseluruhan, itu bicara apa. Maka diperlukan kecerdasan dan kamu tidak cerdas di situ. Nah, sampai kapanpun, dan ini jawaban untuk seluruh polemikus Muslim yang selalu ngomel, bersungut-sungut, mencari kesalahan kitab suci. Coba buktikan di mana Yesus di Alkitab mengatakan Yesus Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu. Itu aja intinya, tidak perlu. Emang dia nabi yang arti harus diakui, kalau nggak diakui diperangi, enggak juga kan? Tidak perlu. Kalau seseorang itu Tuhan, dia tidak perlu ngomong kepada orang lain, oh aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu. Dan di Alkitab juga tidak pernah dituliskan kata Tuhan Yesus, oh aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Yang ada adalah Yesus menunjukkan bukti dia Tuhan tanpa ngomong, walaupun bisa dibuktikan omongannya. Yang penting kamu tahu adalah ketika para murid berkata atau orang-orang Farisi melihat perbuatan Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, mereka katakan dia ini Tuhan. Apakah Yesus berkata, oh tidak, jangan sebut itu? Enggak, dia terima itu dengan baik. Maka tidak perlu seseorang Tuhan mencari pengakuan. Nanti akan dia tahu, orang tahu bahwa dia Tuhan. Jadi sampai di sini nalar kalian tidak jalan sebenarnya. Oke teman-teman, kebenaran itu mau kamu lawan pasti dia menang. Kebenaran itu mau kamu belokkan, dia pasti lurus terus menerus. Udah dari dulu sebelum Islam lahir itu sudah dilakukan oleh para bidat gitu ya. Sebelum Islam lahir di abad ke-7 sudah dilakukan para bidat untuk menyimpangkan, membelokkan kebenaran, tetap juga kokoh. Tidak pernah berhasil. Yang namanya kebenaran pasti ada KW. Yang KW inilah yang mencoba untuk meruntuhkan kebenaran, dan sampai kapanpun ini tidak akan berhasil. Karena sang kebenaran itu Kristus yang memerdekakan manusia dari dosa, itu hidup, berkuasa. Artinya bukan dongeng yang turun dari langit lalu bisa diobrak-abrik. Karena kekristenan itu selalu berdasarkan sejarah, fakta, dan terjadi. Bukan atas dasar klaim yang selalu diumbar-umbar. Satu hal yang perlu sampaikan, kiranya kalian boleh sadar dan melihat bahwa terang yang sejati di dalam Kristus Yesus itu sudah datang dan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Percayalah kepada Dia. Dia Tuhan yang sejati. Sampai di sini bisa teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.